Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari Channel. Di video kali ini saya akan bersih-bersih apiari, tapi bukan dalamnya, tapi yang akan saya bersihkan adalah ini kaca. Nah, apiari yang saya punya itu seperti kalau di akuatik itu seperti paludarium padudarium lah, itu aja ya. Ini tetapi apiari yang saya miliki menggunakan kaca. Nah, kaca ini harus rutin dibersihkan sekitar seminggu sekali, karena buat menikmati apiari itu harus dalam keadaan kacanya bersih gitu. Jadi bisa seperti kita berada di luar tetapi ada di dalam, seperti kancing, masuk dulu terus keluar. Nah itu, jadi buat teman-teman semua jangan lupa kalau kita mau ikuti terus, subscribe-nya ditekan dulu, serta tombol notifikasinya jangan lupa di tombol dulu, ditekan lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua ikuti terus video saya sampai akhir. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah menyiram kacanya dengan air. Nah, ini harus seluruhnya harus tersiram, harus dalam kondisi basah, karena untuk kotoran burung itu harus disiram supaya pas waktu pembersihan menggunakan wiper itu mudah. Contoh yang akan saya lakukan adalah dengan menggosok-gosok wipernya. Nah, seperti ini, itu harus seluruhnya, jadi digosok sampai rata, sampai bersih. Jadi kadang-kadang kan kalau menggunakan kanebo itu kotoran itu agak susah untuk dibersihkan, tetapi kalau menggunakan wiper seperti ini itu kotoran itu bisa terkikis semua. Jadi daripada saya menggunakan kanebo, ya lebih baik menggunakan wiper. Ditambah lagi kan kalau wiper ini hampir semua permukaan kaca itu bisa bersih ya. Hampir semua yang diterapkan di mobil kan menggunakan wiper itu bisa seluruhnya bersih. Tetapi memang wipernya harus yang lumayan bagus supaya proses pembersihannya ini cepat selesai. Nah, seperti menggosok-gosok seperti ini harus semuanya dilakukan. Nah, untuk proses selanjutnya, kalau misalkan kotoran udah bersih, baru kita melanjut ke tahap pembersihan menggunakan kanebo. Nah kan kalau kanebo ini hanya finishingnya saja. Untuk kotoran-kotoran yang tadi dibuang oleh wiper itu sekarang udah hilang. Nah, jadi pas waktu pengeringan pembersihan itu harus menggunakan kanebo. Oke, kita lanjut ke kaca yang sebelah. Nah, ini untuk kaca yang ini juga prosesnya hampir sama. Disiram dulu menggunakan air. Jadi kan di apiari yang saya punya ini burung-burung kadang-kadang sambil terbang sambil buang kotoran, apalagi kalau misalkan musim hujan, atau kemarin kan baru-baru ada hujan di sekitaran wilayah saya. Nah, itu kadang-kadang tampias airnya itu ke kaca jadi buram juga. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan wiper seperti ini, hampir semua kotoran atau bekas air tampias dan kotoran burung bisa hilang. Proses pengerjaannya serupa lagi seperti kaca yang tadi. Untuk kotoran di permukaan kaca itu yang pertama ya pakai wiper ini. Terus untuk proses pengeringan, pembersihan, finishing itu menggunakan kanebo lagi gitu. Cuman memang kalau misalkan menggunakan wiper, proses finishingnya kadang-kadang pas waktu kering udah kering sekali, itu kadang-kadang kelihatan garis tipis-tipis kotor. Jadi saya lebih cenderung dikombinasikan antara wiper dengan kanebo.
Kalau pakai kanebo kan jadi maksimal gitu, kotorannya gampang dibuang oleh wiper kanebonya, jadi pas waktu finishing lebih terlihat bersih tanpa ada garis tipis-tipis yang bekas wiper gitu. Karena memang wiper yang saya miliki tidak sepenuhnya mencakup semua bagian. Jadi kalau mobil kan gerakannya konstan ya di bagian itu. Nah sekarang kita masuk, saya akan masuk ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam itu tidak menggunakan wiper, karena di bagian dalam itu kalau saya menggunakan wiper percuma juga karena nggak ada kotoran burung. Ini hanya kotoran-kotoran bekas tangan ataupun ya bekas makanan gitu. Jadi menggunakan kanebo aja udah cukup. Tambah lagi kalau misalkan menggunakan wiper kan harus disiram dulu. Ini kan dalam rumah jadi becek nantinya, harus dipel. Nah jadi untuk mengefisienkan waktu bagian dalam hanya menggunakan kanebo. Nah ini udah hampir selesai. Jadi untuk bagian yang dekat air terjun tinggal finishing aja. Nah sebentar lagi bisa dilihat perbedaannya antara yang tadi dengan yang sekarang udah bersih. Nah sekarang bagian yang pertama cuman di bagian dalamnya. Jadi ini yang paling cepat kotor yang bagian sini, karena di tempat ini itu tempat nonton TV juga. Anak-anak sering kadang-kadang kalau misalkan sambil main nonton TV tangannya itu nempel kaca, ataupun kadang-kadang sambil makan tangannya kotor nempel kaca. Jadi ini yang paling sering harus dibersihkan. Jadi tambah lagi ini kan untuk dimensinya jauh lebih besar, itu tinggi kacanya aja lebih tinggian kaca dibanding saya tinggi 168, ini kacanya hampir 2 meter tingginya, lebarnya lebih panjang lagi. Jadi ya inilah suasana apiari yang saya miliki di dalam rumah semi indoor. Jadi hampir seperti paludarium, hanya versi apiari. Jadi kalau disatukan jadi apa ya, palu ya itulah. Jadi ini konsep yang saya gunakan itu saya meniru dari paludarium, karena memang setelah saya melihat itu kayaknya enak juga kalau saya punya apiari tanpa ada pembatas. Nah, saya bisa langsung melihat tembus pandang ke dalam apiari ini, karena ini adalah sebuah bentuk investasi. Kalau investasi kan perlu teman-teman tahu ya, investasi itu bukan hanya berupa uang, tetapi investasi yang paling penting adalah bentuk investasi kesehatan. Nah, apa sangkut pautnya? Ya ini, ketika kita pulang kerja, ada di rumah, itu kita bisa menikmati relaksasi, bisa berkumpul dengan keluarga tanpa meninggal keluarga, tanpa juga meninggalkan hobi kita. Jadi ini investasi yang jauh lebih mahal dibandingkan investasi uang. Uang mungkin banyak, tapi kalau misalkan sakit-sakitan buat apa? Jadi yang namanya investasi itu bisa menikmati hidup tanpa ada batasan kesehatan yang kita jalani. Nah, begitu barusan saya sudah membersihkan kacanya dari kaca yang sebelah sana serta yang sebelah sini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa tunggu lagi saya Margo Apiari Channel di next video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.